Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'da. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, salam waras, salam NKRI untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tulisan terbaru dari Kiai Haji Imaduddin Usman selaku ikon masalah nasab. Ya, dan tulisan terbaru beliau Kiai Haji Imaduddin Usman ini masih seputar menanggapi Gus Umail Abbas. Dan tulisan terbaru beliau ini sudah jelas dimuat di RMI Banten. Untuk Gus Umail Abbas, Al-Jauhar Al-Shafaf dan manuskrip palsu, itu judul tulisan terbaru dari Kiai Haji Imaduddin Usman. Nasab Ba'alawi selain direkonstruksi oleh kitab Al-Burqah Al-Musiqah karya Habib Ali bin Abu Bakar Al-Shakron, ia dilandaskan dengan tahun yang lebih tua dari Al-Burqah, tahun 895 Hijriah. Kepada semua manuskrip kitab yang disebut kitab Al-Jauhar Asy-Syafaf, kitab itu katanya karya Syekh Abdurrahman bin Muhammad bin Abdurrahman Al-Khatib, yang katanya wafat tahun 855 Hijriah. Bahkan kata Gus Umail, Al-Khatib menulisnya tahun 820 Hijriah. Siapa Syekh Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib itu? Informasi tentangnya bagaikan benang kusut yang diurai orang buta. Ada dua nama yang sama, dengan ayah yang sama, bahkan kakek yang sama, serta kitab yang sama, tetapi masa hidupnya berbeda. Adalah sebuah kebetulan yang jarang terjadi di atas muka bumi kita. Dalam literasi karya-karya Ba'alawi, Abdurrahman Al-Khatib disebut wafat tahun 855 Hijriah. Ia murid Habib Abdurrahman bin Muhammad Maulana Dawilah yang wafat tahun 819 Hijriah. Kakek pendiri nasab Ba'alawi, Ali bin Abu Bakar Asy-Syakron, ia menulis kitab bernama Al-Jauhar Asy-Syafaf. Kitab itu berisi tentang keramat-keramat para wali di Tarim. Di dalamnya juga tersebut silsilah Ba'alawi. Tetapi ketika ditelusuri dalam kitab-kitab biografi ulama, nama Abdurrahman Al-Khatib dengan sejarah dan masa hidup seperti dalam literasi Ba'alawi itu majhul, alias tidak dikenal. Tetapi ada nama yang sama yang terdeteksi dengan ayah dan kitab yang sama. Ia adalah Abdurrahman bin Muhammad bin Abdurrahman yang wafat tahun 724 Hijriah. Ia disebut dalam Lu'lu'iyah karya Ali bin Hasan Al-Khajraji, yang wafat tahun 812 Hijriah. Qiladat An-Nahar karya Bamakroma Basha Al-Babani. Kelima, kitab itu sepakat bahwa Abdurrahman bin Muhammad bin Abdurrahman ini wafat pada tahun 724 Hijriah, bukan tahun 855 Hijriah. Ia mempunyai kitab bernama Al-Jauhar Asy-Syafaf. Bedanya dengan literasi Ba'alawi, ia tidak bergelar Al-Khatib. Lalu bagaimana sampai ada nama dan kitab yang sama?
Jawaban pertanyaan ini bisa dijawab pendek, bisa juga panjang. Bisa dengan skeptis, bisa juga dengan husnudon. Bagi banyak orang, jawaban pendek dengan husnudon bisa saja dilakukan dengan mengabaikan kenyataan dari premis-premis mencurigakan itu dengan mengatakan persamaan nama dan kitab itu hanya sebuah kebetulan. Keduanya memang sama-sama ada dan sama-sama sebuah kebenaran yang berjalan apa adanya. Pengabaian terhadap premis-premis mencurigakan dari sejarah dan nasab Ba'alawi inilah yang dilakukan para ulama dan sejarawan Yaman pada sejarawan Yaman masa lalu bahkan sampai sekarang. Ya. Penguasaan sebagian resources manuskrip yang dilakukan Ba'alawi terhadap sejarah Hadramaut, terutama sejarah keagamaan di Tarim, memungkinkan mereka untuk mengurut historiografi sebagaimana konstruksi sejarah yang mereka inginkan. Bila seorang sejarawan Hadramaut hari ini ingin menulis sejarah Hadramaut, hanya berjalan dalam lorong-lorong perpustakaan yang hari ini tersedia atau disediakan Ba'alawi dengan husnudon, maka ia dalam ruang sejarah yang diciptakan. Jika ia ingin menelusuri sejarah Hadramaut yang sesungguhnya, ia harus terbang tinggi meninggalkan bumi Hadramaut, lalu memandangnya dari ketinggian dan mencari sisa-sisa sumber yang masih suci dari tangan Ba'alawi. Dengan itu baru ia akan mendapatkan fakta sejarah yang sesungguhnya. Penulis sering mendapati premis-premis manipulasi dari kerangka sejarah dan nasab Ba'alawi. Oleh karena itu, penulis melaksanakan skeptisisme filosofis dalam menghadapi historiografi Hadramaut dan Tarim jika sumber itu telah terjamah Ba'alawi. Hasilnya, penulis tidak mudah terjebak ke dalam cipta kondisi dan konklusi yang diinginkan Ba'alawi. Penulis pernah mengatakan, jika para sejarawan Yaman dan Hadramaut bertemu penulis, maka mereka akan tercerahkan. Pernyataan itu bukan mengada-ngada dan berlebihan, tetapi karena penulis mengira bahwa memang para sejarawan di sana hari ini belum menyadari tentang apa yang telah penulis sampaikan di atas. Atau bisa saja sebenarnya mereka telah menyadari, tetapi hegemoni Ba'alawi yang relatif kuat bisa mengatasinya, sehingga kesadaran pikiran-pikiran itu tidak sampai ke publik yang lebih luas dan mudah didelegitimasi dan dimarginalkan kembali. Sebagai contoh kekinian, bagaimana usaha Gus Rumail mencari sumber sezaman untuk nasab Ba'alawi agar tersambung dari keterputusan 550 tahun itu. Ia menyajikan beberapa sanad hadis yang katanya berasal dari manuskrip yang ia temukan. Manuskrip itu katanya ditulis sezaman dengan Ubaidillah. Di dalamnya terdapat nama-nama keluarga Ba'alawi yang tercatat sebagai perawi hadis. Gus Rumail tidak mengatakan manuskrip itu ditemukan dari mana, ditulis oleh siapa, tahun berapa ditulis, hari ini manuskrip itu dipegang oleh siapa. Ia hanya memperlihatkan foto manuskrip itu tanpa mengatakan ia memfoto dari mana. Tanpa keraguan sedikit pun, penulis berani menyatakan manuskrip itu halu dan isnad yang disebutkan adalah palsu.
Santri Gunung dan Sani Oye, 2 orang konten kreator YouTube telah dapat menelusuri sebuah isnad dari foto manuskrip yang paling penting itu, dan telah terbukti bahwa isnad itu palsu. Jika manuskrip itu halu dan sanadnya palsu, lalu siapa yang memalsukan? Jelas yang memalsukan itu adalah yang menulis. Dalam hal ini adalah Rumail Abbas. Lalu siapa yang menulis? Gus Rumail? Belum tentu. Bisa saja ia hanya korban dari penulis manuskrip halu itu, jika memang manuskrip itu memang pernah ditulis. Penulis tidak tertarik untuk meneliti sanad dari manuskrip Gus Rumail itu. Bagi penulis, sebuah tulisan dalam kertas yang menulis sebuah angka tahun tua itu tidak berarti ia ditulis di tahun itu. Jadi angka tahun dalam sebuah redaksi manuskrip itu tidak bermakna apa-apa bagi validitas dan orisinalitas sebuah manuskrip. Contoh begini, Nyai Ratu Roro Santang binti Prabu Siliwangi berkata, aku bersama anakku Syarif Hidayatullah meninggalkan Mesir pada tahun 1560 Masehi. Kalimat yang menyebut angka 1560 Masehi itu tidak serta-merta menunjukkan bahwa manuskrip yang memuat itu ditulis pada tahun tersebut. Tidak pula menunjukkan bahwa yang menulis itu adalah Nyai Ratu Roro Santang. Kenapa? Karena kalimat Nyai Ratu Roro Santang binti Prabu Siliwangi berkata menunjukkan bahwa yang menulis bukan Nyai Ratu Roro Santang. Ada orang lain yang bercerita bahwa Nyai Ratu Roro Santang mengucapkan demikian. Lalu siapa yang bercerita dan menulis itu? Nah, untuk mengetahui umur manuskrip harus diketahui siapa yang menulis itu. Setelah diketahui siapa yang menulis, kemudian diteliti ia hidup tahun berapa. Apa dengan diketahuinya masa hidup orang itu, kita bisa mengatakan bahwa manuskrip itu ditulis di tahun itu? Belum. Harus dilihat dulu media manuskrip itu. Apabila ia adalah berupa perunggu, kita lihat perunggu model seperti itu biasa digunakan di masa tahun berapa. Jika tahun kemungkinan perunggu itu dibuat sesuai dengan masa hidup penulis manuskrip itu, maka bisa diyakini ia manuskrip asli. Jika tidak, maka harus diketahui manuskrip itu ditulis berdasar salinan tahun berapa dan seterusnya. Ya, itu yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman di tulisan terbarunya yang dimuat di RMI NU untuk mengkanter Gus Rumail Abbas. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.